Ada banyak sebenarnya orang yang mengkritik saya, misalkan, Pak Guru Gembul ini kan bukan pakar, kenapa ngebahas itu? Pak Guru Gembul kan ini bukan bidangnya, kenapa bahas itu? Pertanyaan saya sebaliknya. Yang berstatus atau yang dianggap diposisikan sebagai status itu, yang pakar itu, yang ahli di bidang itu, kenapa dia tidak memerankan apa yang saya perankan? Jadi misalkan gini Baraya, saya katakan bahwa ketika saya menyenggol ormas-ormas, ketika saya menyenggol Habib-Habib, ketika saya menyenggol partai politik, pemerintahan, oknum-oknum dan sebagainya, itu seriusnya itu mengancam jiwa saya. Itu mengancam keluarga saya, itu mengancam ekonomi saya sejujurnya. Tapi harus saya katakan, kenapa? Ya karena saya mengatakan itu karena tidak ada yang mau mengatakannya, yang pakar-pakar itu diam. Coba, yang katanya pakar, yang katanya ahli di bidangnya, ketika dia melihat ada Habib-Habib disujudi sama orang-orang, dia berkata-kata enggak, mereka bungkam, bahkan membela orang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Guru Gembul menjadikan foto saya sebagai thumbnail dengan judul kira-kiranya kenapa saya masih dikritik. Jadi kenapa mengkritik itu harus jadi ahlinya? Karena memang itu yang selalu saya dengungkan kepada Gurgem. Dia itu bukan ahli agama, kok berbicara tentang agama. Nah, saya beri konteks dulu ya. Jadi, ucapan saya mungkin terdengar oleh yang bersangkutan. Dan ini sebuah tanda baik. Berarti memang perkataan itu powerful ya. Kalau kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, yang namanya berbicara itu terlihatnya simpel. Tapi sebetulnya di dalam pembicaraan itu membutuhkan banyak sekali instrumen. Kita membutuhkan energi. Ya, energi itu harus diolah dulu oleh tubuh sehingga tatkala tubuh ini memproses energi itu akan menjadikan panas di dalam tubuh. Tetapi panas itu kemudian harus didinginkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita hidung, rongga-rongga supaya panas di dalam tubuh itu tidak meledak. Jadi seperti sirkulasi, ada sirkulasinya. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan paru-paru ya. Kemudian di situ ada udara yang bisa masuk. Kemudian udara yang masuk melalui hidung itu atau yang melalui mulut itu bisa dikeluarkan. Yang mana dikeluarkannya itu tidak secara langsung melewati lubang, tetapi di situ ada yang namanya pita suara sehingga kita itu bisa mengeluarkan suara-suara, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan gendang telinga untuk mempersepsi hal itu. Nah, di dalam kata-kata itu bisa mempengaruhi ke dalam psikologi. Dan ini memang yang terjadi. Dan ini memang yang diusahakan oleh orang-orang yang berbicara. Jadi mempengaruhi psikologi atau pendapat atau mencoba untuk memberikan pengaruh kepada orang yang mendengarnya. Dan selama ini kenapa saya itu merespons Gurgem? Karena memang perkataannya berpengaruh. Dan dia juga sekarang merespons. Berarti perkataan saya juga ada pengaruhnya. Nah, poin yang saya dapatkan secara umum dulu begitu ya. Dari perkataan Gurgem itu kira-kiranya begini. Beliau itu merasa bahwa kritik yang dilontarkan kepada yang bersangkutan itu tidak relevan. Kenapa? Karena dia itu merasa bahwa dia itu salah satu pihak, kalau tidak dikatakan satu-satunya pihak, yang berani speak up tatkala ada kesalahan yang begitu masif. Itu nanti kita bahas ya. Dia itu mengatakan bahwa tatkala ormas-ormas merajalela, siapa yang berani speak up? Orang-orang yang katanya punya pendidikan, yang katanya punya pengaruh, kemana semua? Kemudian tatkala habaib itu dicium kakinya, mana yang speak up? Nah, itu yang dia katakan. Jadi dia itu merasa bahwa dia itu ada dalam posisi yang benar dengan tolak ukur. Dia itu banyak mendapatkan respon yang menyatakan bahwa ada orang lain atau bahkan banyak orang lain yang satu pandangan dengan Gurgem tetapi tidak berani untuk mengeluarkan pendapatnya karena beberapa alasan. Bisa jadi karena dia itu PNS dan lain sebagainya. Nah, pada video sebelumnya saya itu berkata keras kepada Gurgem dalam
dalam posisi saya sebagai orang yang memahami agama dan dalam posisi membaca Gurgem sebagai seorang muslim, maka tidak layak dari Gurgem itu keluar pembicaraan seperti itu kalau dia memang muslim. Dan ada kewajiban untuk mentahdzir dan saya sudah melaksanakannya. Maka kewajiban saya untuk berbicara tahdzir kepada Gurgem sudah saya laksanakan. Jadi pada video kali ini saya tidak memiliki kepentingan untuk mentahdzir yang bersangkutan sama sekali. Maka kita bahas apa yang dikatakan Gurgem dengan elegan. Oke, jadi poin videonya ya. Poin videonya yang saya tangkap. Yang pertama, kenapa yang katanya memiliki keahlian itu tidak memerankan apa yang saya perankan. Jadi Gurgem ini punya sangkaan, saya tidak mengatakan delusi dulu ya. Ini memiliki perasaan, zauk, mendapati pada dirinya bahwa dia itu sedang memerankan suatu peran yang mana seharusnya itu diperankan oleh orang lain. Tapi tatkala peran itu tidak dimainkan oleh yang seharusnya berperan, maka dia tampil sebagai pahlawan, begitu. Dan seharusnya ini didukung, dan memang banyak yang mendukung. Apabila pertanyaan ini bermakna kalian jangan diam aja, begitu. Kalau di dalam istilah balaghahnya itu ada istifham inkari ya. Dia itu bertanya tapi sebetulnya menyalahkan. Kamu kok diam? Itu maksudnya kamu jangan diam, begitu. Biar saya nggak ngomong, ayolah politisi-politisi ngomong di dalam hal politik. Kemudian agamawan-agamawan yang melihat kebobrokan dalam agama, ngomong dong, bukan cuman diam aja. Akhirnya karena mereka diam harus ada yang berbicara. Dan sayalah yang tampil untuk berbicara. Nah itu mungkin perkataan Gurgem naiknya ke sana ya. Dan dia mengakui memang yang disenggol oleh yang bersangkutan itu adalah ormas-ormas, habib-habib, partai politik, pemerintahan, oknum-oknum, dan sebagainya. Yang mana perkataan-perkataan itu bukan tanpa resiko. Jadi dia berkata ini bukan, mungkin ya yang saya tangkap itu, ini bukan untuk kepentingan saya. Justru karena saya berkata yang tadi disebutkan, saya mengatakan tentang, saya itu maksudnya Gurgem gitu ya. Saya mengatakan tentang partai politik, pemerintahan, oknum-oknum, ormas-ormas, habib-habib, itu malah beresiko kepada keselamatan saya, kepada keselamatan keluarga saya, dan kepada ekonomi saya. Itu kata Gurgem. Jadi tolonglah dipahami posisi saya ini gitu. Saya ini bukan orang yang mencari untung ya, memang mungkin ya kita melihat lah pasti untungnya ada begitu. Tapi bukan itu yang dicari, itu hanya efek saja. Tolonglah dilihat keikhlasan saya ini, ketulusan saya ini di dalam ingin membesarkan, ingin ini bentuk kecintaan begitu, ingin meluruskan umat. Kira-kiranya begitu ya. Itu yang saya tangkap. Kalau tidak setuju ya silahkan di komen saja. Nah, kemudian dia memberikan kasus yang partikular. Apa kasusnya itu? Seperti ketika ada Habib disujudi sama orang-orang, mereka bungkam bahkan membela. Ini ada Habib disujudin, itu mungkar, jelas mungkarnya. Lah kok malah diam saja orang-orang yang beragama itu? Malah dibela. Akhirnya saya harus berbicara, itu adalah perbuatan laknat, kira-kiranya begitu. Kemudian ada iklan minta sumbangan yang menampilkan mushaf yang rusak. Jadi mungkin ya yang dimaksud itu mushaf-mushaf yang rusak ditampilkan di dalam iklan. Ya, lihatlah para penghafal Quran sudah tidak memiliki Quran yang bagus. Maka ayo kita sumbang kepada penghafal Quran. Karena satu Quran itu akan menjadi pahala yang jariah selama dibaca oleh para penghafal. Nah itu dikritisi juga. Ini bukan memuliakan Al-Quran. Tapi ini adalah penghinaan terhadap Al-Quran. Begitu. Makanya itu pun harus dikritisi. Lah orang-orang ustadz malah diam. Atau mungkin dalam pikirannya malah ikut-ikutan minta sumbangan seperti itu. Ya akhirnya saya harus speak up begitu. Ya, beda halnya apabila orang kecil yang melaksanakan hal itu, bukan habaib, bukan ustadz-ustadz yang melakukan itu penghinaan secara jelas. Ada orang mau makan daging B2 begitu ya, ngucap bismillah, itu baru dipolisikan. Nah kenapa orang-orang yang dicium makanya dipolisikan? Mungkin begitu ya. Nah tatkala banyak korupsi, preman merajalela dan lain sebagainya, mereka malah bungkam. Maksud mereka itu selain Gurgem.
Ya. Dan ketika saya berkata-kata, maksudnya tatkala dia itu dengan frontal mengucap, maka saya malah dikritik juga. Jadi akhirnya kebobrokan ini sudah sistematis begitu, sampai orang yang berbicara tentang kebobrokan itu baik secara moral, secara sistem pemerintahan atau secara sosial, premanisme dan lain sebagainya, kok malah dikritik juga. Akhirnya kita nggak bakalan maju-maju karena sistemnya sudah seperti ini. Mungkin itu yang saya tangkap. Nah, di akhir dia mengatakan, ini semua karena feodalisme. Ayo kita bebaskan diri kita dari feodalisme ini. Nah, itu poin-poinnya. Saya mau menanggapi dulu secara utuh ya. Jadi, posisi saya, ini Anda lihat di belakang itu banyak kitab-kitab. Ini kitab bukan pajangan, ini kitab saya baca, saya aji. Tidak pada video pendek seperti ini. Lihat di playlist saya itu banyak kajian-kajiannya. Dan kitab yang di belakang saya ini kebanyakannya itu ilmu kalam. Itu sebetulnya di atas masih ada satu jajar lagi. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Ada 4 jajar nih. Di sebelah sana tuh ada lagi nggak kelihatan. Itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jajar lagi 5 sama yang di bawah itu. Dan di sana juga masih ada lagi yang udah disimpan begitu ya. Itu udah nggak dipakai. Kitab banyak. Nah, saya nggak bakalan ngoleksi banyak kitab kalau saya nggak seneng ilmu. Ya. Dan kalau misalkan ada kesempatan teman-teman main ke sini, coba dicek koleksi kitab saya. Itu kebanyakannya ilmu kalam. Kebanyakannya itu ilmu akli. Ya, ilmu kalam dan mantik. Tafsir banyak, alhamdulillah. Beberapa syarah hadis juga ada. Cuman ya tidak sebanyak mantik. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian, saya ini memiliki kapasitas di dalam hal tauhid, di dalam hal ilmu mantik, untuk melihat bahwa seseorang ini sudah keluar dari koridor itu atau tidak. Itu yang mau saya katakan ya. Nah, dan guru gembul ini sudah keluar dari had itu dengan sangat banyak, dan itulah yang dikritik. Jadi kalau misalkan sekarang gini ya, guru gembul itu tatkala misalkan melihat sesuatu yang tidak mengenakan bagi dirinya, kemudian dia itu mengkritik agama dari sudut pandang bahwa dia itu seorang muslim, seharusnya dia juga memakai timbangan seorang muslim. Bukan timbangan orang yang tidak beriman. Itu yang kita kritik. Makanya saya katakan, kalau kamu mau mengkritisi orang mukmin dari sudut pandang kamu seorang mukmin, maka pakailah timbangannya orang mukmin. Pakai Quran dong, pakai hadis dong, dengan pemahaman para ulama, dengan pemahaman yang benar. Maka kita harus berdebat dulu di dalam bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis yang benar. Dan itu tidak akan pernah dilaksanakan oleh orang macam Gurgem. Karena dia harus belajar dari awal lagi. Tidak akan pernah pula diamini oleh orang-orang Wahabi. Karena mereka pun harus belajar dari bawah lagi. Begitu. Ada alasan kenapa saya ini tidak ngomong 7 tahun ke belakang. Karena saya masih belajar. Saya gak bakalan sepede ini kalau ngomongnya itu 7 tahun ke belakang. Begitu. Ya. Nah, ala kulli halin. Jadi yang dikritik terus saya tidak tahu apakah yang lain ada yang mengkritik Gurgem atau tidak. Cuman ini dari apa yang saya rasakan. Kacamata saya begitu. Saya mengkritik yang bersangkutan itu karena apa? Karena dia sudah masuk pada ranah, pada wilayah yang membutuhkan ekspertis untuk membacanya, yang mana dia tidak memiliki ekspertis itu, tidak memiliki kepakaran itu. Nah, disitulah kita masuk, karena itu berbahaya bagi akidah orang-orang mukmin dilihat dari kacamata ilmu akidah. Jadi ya, saya sudah mengatakan sebelumnya, tatkala guru gembul itu merasa jiwanya terancam, dan itu pasti akan terasa. Saya tahu betul gimana ormas-ormas itu emang kadang-kadang nggak ngotak. Saya udah ngomong kemarin itu. Makanya saya bilang, Gurgem, kamu itu harus punya afiliasi. Minimalnya begitu ya, ke santri. Karena saya tahu betul itu pasti mengancam. Atau minimalnya perasaan terancam itu ada. Dan saya tidak mendustakan hal itu. Itu pasti ada. Dan saya pribadi ini mendukung apa yang dikatakan Gurgem itu mengenai ormas-ormas yang kacau, pemerintahan yang korup, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu bukan concern saya. Semua orang itu bisa mengomentari semua perkara. Tapi tidak semua orang tatkala mengomentari perkara itu akan tepat komentarnya. Nah, permasalahan pemerintahan korupsi dan lain sebagainya itu hanya butuh keberanian untuk ngomong saja, karena itu sudah jelas kesalahannya.
Apalagi kalau dilihat misalkan seperti kayak siapa itu Pak Refli Harun misalkan begitu ya di dalam podcastnya itu kan bawa pasal-pasal itu lebih bagus lagi. Dan bukan berarti saya tidak punya kepedulian ke sana, cuman itu bukan menjadi concern saya. Karena itu perkara-perkara duniawiyah yang mana orang tatkala mereka itu punya keinginan untuk negara maju, semuanya juga bisa ngomong di situ. Dan apabila Gurgem ini dengan audiens yang banyak, begitu suaranya didengar, alhamdulillah itu bisa menaikkan, bisa menjadikan negara kita lebih baik. Kepada ormas-ormas misalkan, kita dukung. Kalau misalkan Gurgem sekiranya ini merasa terancam sama ormas-ormas itu, lapor ke santri, kita dukung begitu. Ada orang yang berani menyentuh rambut kamu, hei Gurgem, gara-gara masalah ormas, kita yang maju santri itu. Ya, nggak usah takut. Karena permasalahannya bukan di situ. Nah, yang mau saya tekankan kepada Gurgem itu kan begini, apakah dia itu sebagai seorang muslim percaya kepada akhirat atau tidak? Kan itu kemarin yang saya katakan itu. Kalau dia percaya kepada akhirat, berarti semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan itu akan berakibat kepada konsekuensi. Dan yang Gurgem katakan, tatkala dia mengkritik agama, konsekuensinya itu bukan konsekuensi main-main, tapi konsekuensi kafir dan murtad. Yang saya katakan kemarin, itu lebih jelek daripada dosa zina. Bahkan bukan zina, itu zina dengan usul kamu sendiri, begitu. Itu lebih jelek, dan itu bisa saya pertanggungjawabkan. Bukan perkataan saya seorang, itu adalah perkataan para ulama yang saya sarikan, begitu. Nah, maka saya akan ngasih contoh bagaimana keteledoran Gurgem di dalam mengomentari permasalahan agama. Jadi Gurgem ini tatkala yang bersangkutan ingin mengomentari masalah agama, mizannya apa? Timbangannya apa? Apakah timbangan tauhid yang mau dipakai? Apakah timbangan syariat yang mau dipakai? Apakah timbangan tasawuf yang mau dipakai? Ya, yang mana saya tidak menyarankan timbangan tasawuf ini. Tasawuf ini bukan buat komentarin orang lain. Ya, tasawuf ini untuk membersihkan diri kita sendiri, begitu. Nah, kita lihat misalkan 2 poin yang diucapkan sama Guru Gembul itu. Yang pertama itu ketika ada Habib disujudi sama orang-orang, mereka bungkam bahkan membela. Jadi yang saya lihat, Gurgem itu melihat bahwa tatkala kaki Habib yang mana itu dibahas dulu itu, kakinya Habib Bahar itu diciumi oleh santri-santrinya. Berarti ini kan perbuatan apa santri menciumi kaki gurunya. Dia melihat itu adalah sebuah tindakan penindasan. Ya, seperti itu. Dan orang-orang malah diam. Oh, ini harus ditegakkan. Nih, kamu itu kalau mau berbicara tentang agama, dilihat dari segi kamu seorang muslim, pandangan kamu harus pandangan seorang muslim. Dan pandangan seorang muslim itu adalah istidlal bil Quran wal hadis awil ijma awil qiyas. Kesananya itu ya di dalam usul fiqih. Maka saya katakan nih, saya bacakan suatu hadis yang mana hadis ini akan membuka kebodohannya, ketidaktahuannya Guru Gembul terhadap agama. Karena apabila ditimbang dengan hadis ini, apa yang Guru Gembul lihat sebagai suatu perkara yang jelek, itu bukan perkara yang jelek, malah itu perkara yang baik, malah itu adalah sunnah. Saya membuka tafsir Ibnu Katsir di sini. Surah Al-Maidah ayat 101. Di dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdu lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Itu ayatnya. Shadaqallahul azim. Nah, konteks ayat secara umum ini mengatakan jangan terlalu banyak bertanya, karena apabila jawaban dari pertanyaan itu akan menyebabkan ketidakenakan. Nah, ini nanti banyak sekali tafsirnya. Cuman ini ada sabab nuzulnya, ya, ada sabab nuzulnya. Jadi saya kasih konteks dulu. Dalam pembahasan ini, orang Arab itu dahulu laki-laki perempuan itu suka melaksanakan hubungan seksual di luar nikah. Sehingga tatkala si istri ini punya anak, kebingungan bapaknya siapa. Dan kadang-kadang itu diundi begitu. Nah, tatkala si anak ini sudah besar, itu suka ada gunjingan. Kamu tahu nggak bapak kamu itu sebetulnya bukan fulan, tapi fulan. Nah, ayat ini jangan banyak bertanya apabila itu bisa bisa
mengakibatkan kamu tidak suka atas jawaban itu, ini hubungannya, ini ayat ini kaitannya sangat erat dengan nasab. Saya bacakan hadisnya. Langsung saja ya. Wa qad dzakara hadhil qissata mursalatan ghairu wahidin minas salaf minhum asbat An-Nisudi annahu qala fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman minal ayyam faqama khatiban faqala saluni fa innakum la tas'aluni an syai'in illa an ba'tukum bih. Jadi kisahnya itu banyak sekali orang yang meriwayatkan kisah ini, dan kisah ini adalah sebagai berikut. Langsungnya itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau pernah marah. Ya ghadab, itu bahasanya demikian. Makanya kalau dikatakan Rasulullah itu nggak pernah marah, kata siapa? Ya Rasulullah itu marah, cuman marahnya dengan alasan yang syar'i. Maka Rasulullah SAW itu berdiri untuk berkata-kata, khotib, ya, menjadi membuat khutbah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Saluni, tanyalah aku oleh kalian semua, maka sesungguhnya tidaklah kalian akan bertanya kepadamu. Maka tidaklah kalian semua akan bertanya kepadaku tentang suatu perkara apapun kecuali aku akan menjawabnya. Illa an ba'tukum bih, aku akan mengabarkannya. Faqama ilaihi rajulun min Quraisyin min Bani Sahmin yuqalu lahu Abdullah ibnu Hudzafah. Maka berdirilah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy, dari Bani Sahm, yang mana disebutkan namanya itu Abdullah bin Hudzafah. Fakana yut'anu fi, dan Abdullah bin Hudzafah ini termasuk orang yang nasabnya itu dicela. Ya, sebagaimana konteks yang saya sebutkan tadi. Faqala ya Rasulullah man abi, maka berkata, ya Rasulullah, bapak saya siapa? Nah, kira-kiranya ini sudah lama ada gonjang-ganjing, ini bapak saya siapa, saya kok banyak dicela begitu atas bapak saya. Ternyata dia mengatakan, ya Rasulullah, sebetulnya bapak saya itu siapa? Faqala abuka fulanun, maka mengatakan bapakmu itu namanya si fulan. Nah, fada'ahu li abihi, maka Rasulullah SAW itu menisbahkan orang itu kepada bapaknya yang asli. Ya, ini tidak disebutkan ininya bagaimana, karena itu termasuk ta'nun nasab nanti dari perawi. Makanya tidak disebutkan secara gamblang apakah memang yang dinisbahkan kepada bapak itu bapak aslinya atau Rasulullah menisbahkan kepada yang lain. Faqama ilahi Umar, tapi Rasulullah itu tambah marah. Kenapa? Karena pertanyaan ini tidak krusial untuk ditanyakan. Makanya pembahasan tentang nasab ini tidak krusial sekali untuk dibahas. Apa sih pentingnya gitu ngurusin bab nasab itu? Nah, maka tatkala yang ditanyakan itu tentang bapaknya, faqama ilaihi Umar ibn Khattab, maka berdirilah kepada beliau siapa? Umar bin Khattab. Lihat ini intinya yang mau saya katakan. Faqabbala rijlahu, maka Sidna Umar mencium kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah radina billahi rabba wa bika nabiyyan wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman fa'fu anna afallahu anka falam yazal bihi hatta radiya. Jadi intinya itu Sidna Umar mencium kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meminta. Coba. Ini kalau yang dikatakan sama Gurgam itu santri-santrinya Habib Bahar itu mencium kakinya Habib Bahar, itu nggak sampai minta-minta. Ini Sidna Umar sampai minta-minta mencium kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membiarkannya. Dalam pengertian ini dari bab tarkunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari bab ikrarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan yang dilaksanakan di hadapannya. Berarti perbuatan ini tidak mengapa dilaksanakan dari kacamata syariat. Terus kemudian tatkala kamu melihat misalkan dalam hal ini Habib Bahar kakinya diciumi oleh santri-santrinya, kemudian kamu merasa tidak enak, apa kewajiban kita itu meluruskan hal itu? Lawang menurut syariat ini nggak salah kok. Berarti tatkala kamu nggak suka, kamu memang punya kedengkian saja di dalam hatimu, atau kamu memiliki pengetahuan yang terbatas. Maka lihat orang-orang yang paham, komentar nggak? Enggak. Yang komentar paling nanti Wahabi, yang sama-sama bodohnya begitu. Ya. Nah, jadi ini yang saya maksud, jangan masuk ke wilayah ini. Ini wilayah yang kamu tidak memiliki ekspertis di dalamnya, sehingga tatkala kamu berbicara tentang hal itu, syariat tidak melarangnya, orang-orang malah menggunjingkan hal itu, kamu sendiri yang kena dosanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, kenapa? Karena kamu sudah mengharamkan perkara yang tidak haram. Ya, kamu itu siapa? Nah, dan yang satu lagi nih, iklan minta sumbangan dengan menampilkan mushaf yang rusak. Lah, ini pada kita apa ya? Kita itu tidak memiliki kewajiban untuk suudzon kepada orang. Ya mungkin saja, ini kemungkinannya banyak. Kemungkinannya itu memang Al-Quran yang ditampilkan itu memang Al-Quran rusak dan memang membutuhkan kepada Al-Quran atau mushaf yang baru sehingga menggalangkan dana, atau ada kemungkinan memang menipu, mencari simpati, kemudian nanti datang sumbangan.
Apakah ini menistakan Al-Quran? Ya tidak. Di mana menistakannya begitu? Ya, di mana menistakannya? Lihat syariatnya. Meminta sumbangan itu hukumnya apa? Itu hukumnya ya mubah, ya boleh begitu. Boleh, itu dilaksanakan juga oleh Rasulullah SAW dahulu. Nah kalau misalkan cara aja demikian kamu nggak seret, coba tanyakan kepada yang lebih ahli bab fikih. Saya nggak bakalan komentar. Ini gimana caranya seperti ini, tanyakan. Makanya kalau misalkan nih Gurgem ya, kalau kamu masih mau berbicara tentang agama, biar bukan kamu yang diserangnya nanti, tampilkan orang yang kredibel pada bidangnya. Coba kamu cari orang yang mana dia itu terkenal memiliki ilmu keagamaan yang mumpuni, yang sekiranya pandangannya itu mirip dengan kamu, karena nanti dia bakal ngeluarin hujah. Kita juga enak kan nanti ngecounternya kalau memang itu tidak sesuai, kita mengcounter hujah dengan hujah. Lah kamu itu mengkritisi Islam bukan dengan hujah, hanya dengan sentimental kamu. Terus kita itu harus ngapain? Harus bagaimana? Ini perkara nggak salah kok begitu. Ya, makanya kalau misalkan nanti kritisan-kritisnya itu malah bersifat sentimental, ya itu kan salah kamu. Makanya di dalam kamu kan channelnya udah gede begitu ya. Di dalam TV-TV nasional kita melihat orang tatkala mau membahas sesuatu pasti mendatangkan ahlinya. Begitu. Nah, kalau misalkan tetap seperti itu, kamu tetap membabi buta mengkritisi agama tanpa ilmu, ya yang kamu dapatkan itu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila qat'iyya sudah demikian adanya, dan ada kewajiban bagi orang-orang yang memiliki ilmu untuk kalau tidak memperingatkan kamu, memperingatkan orang-orang yang mungkin mendengar kamu begitu. Nah, ala kulli halin apa yang dikatakan Guru Gembul itu nanti video yang mengenai ketuhanan insya Allah kita akan bahas juga secara proporsional begitu. Cuman sampai saat ini cukup di sini saja dulu. Dan selain dalam bidang agama, saya tidak memiliki kebencian sama sekali sama Guru Gembul itu. Ya, saya itu kalau ketemu sama orang yang yang sifatnya kayak Guru Gembul ini, yang sifat dasarnya begitu ya, seperti itu bakal seneng. Itu orang seneng, enak diajak ngobrol itu. Ya, nggak ada permasalahan sama sekali. Pribadi sama sekali permasalahan tidak ada. Ini yang harus dipaham. Jadi selain perkataan ini, buat saya nggak ada masalah. Terusin begitu. Nggak ada masalah. Ngobrolin apa kek. Bukan urusan saya, itu mau urusan kamu sama orang-orang yang ahli lagi di bidangnya masing-masing begitu. Nah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.